Halo, apa kabar? Semoga kita sehat-sehat aja dan tanaman kita juga selalu sehat-sehat aja. Nah, untuk menjaga tanaman kita sehat, gua selalu mencoba untuk membuat lingkungan tanamannya itu sesuai dengan habitat aslinya. Ya, dalam hal ini yang gue maksud adalah tanaman hutan tropis atau tanaman yang berasal dari kebun atau tanaman liar. Nah, kalau kita perhatikan, misalnya kita bicara tentang tanaman hutan tropis, yang mana kita harus bisa menyesuaikan tentang suhunya, tentang penyinarannya, tentang media tanamnya. Dan salah satunya yang menurut gue penting juga adalah lapisan teratas dari media tanam tersebut, yaitu daun-daun kering yang dinamakan humus. Humus itu adalah kompos yang terbentuk secara alami. Nah, yang mau gue sharing kali ini adalah kompos daun-daunan, yaitu daun-daunan yang gue olah agar terurai menjadi bahan-bahan organik yang berguna untuk tanaman tersebut. Tapi kurang lebih ya fungsinya sama. Bahan-bahan yang gue pakai adalah daun-daunan, terus gue pakai E4 untuk mempercepat proses penguraiannya, terus gue pakai box atau kontainer. Kalau misalnya nggak ada box atau kontainer, kalian bisa pakai karung atau terpal atau apapun lah yang bisa menutup daun-daunan tersebut. Terus yang terakhir gue pakai sekop. Caranya, pastikan daun-daun yang kita kumpulin itu udah kering, lalu potong kecil-kecil dan masukkan ke dalam box. Gunanya adalah supaya nanti daun-daunnya itu lebih cepat penguraiannya. Nah, setelah kita masukkan, baru kita bisa campur sekam atau tanah. Kalau gue sih tanah ya. Lalu gue siram dengan E4 yang udah gue fermentasiin. Nah, tujuannya E4 ini adalah untuk mempercepat proses penguraian daun-daun menjadi kompos. Setelah kita aduk-aduk, lalu tutup rapat, lalu ya udah kita diemin aja. Nah, seminggu sekali itu bisa kita buka lalu kita aduk-aduk lagi. Sekalian kita bisa lihat proses masaknya itu benar-benar terjadi atau enggak. Kalau misalnya daun itu hangat, maka proses masak sedang berlangsung. Nah, itu bisa juga kita tambahin lagi dengan daun-daun kering atau kita tiban lagi dengan tanah lalu kita aduk-aduk lagi, siram E4. Nah, begitu seterusnya bisa aja kita lakukan. Nah, kompos udah jadi itu biasanya 30-90 hari. Tandanya adalah daun-daun yang udah kita olah tadi itu sudah berwarna hitam, bisa bercampur dengan tanah atau sama sekali memang masih ada daun-daunnya. Dan pastikan kalau medianya itu sudah dingin, sudah tidak panas, karena kalau misalnya masih panas itu berarti proses masaknya masih terus berlangsung dan jangan dipakai dulu. Nah, kalau misalnya medianya itu udah dingin terus sudah menghitam, baru kita bisa pakai. Cara pakainya itu bisa kita tabur di lapisan paling atas media tanam kita, karena nah itu kalau misalnya kita perhatikan di hutan atau di kebun, biasanya kan lapisan teratas dari tanah itu adalah daun-daun kering ya, daun-daun yang jatuh terus terjadi proses penguraian secara alami. Gue mencoba untuk melakukan seperti itu. Gue taruh kompos yang udah gue bikin itu di atas media tanam gue. Ya kira-kira seperti itu sih, gampang kan untuk bikin kompos. Sayang aja gitu kalau misalnya di masa pandemi ini, kalau misalnya kita banyak waktu di rumah, terus kita lihat banyak daun-daunan yang kering, nah kita coba aja bikin kompos. Nah, manfaat kompos ini sendiri adalah menambah unsur hara, terus memperbaiki struktur tanah, lalu juga menyerap air yang nantinya juga akan menjaga kelembapan yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Kompos itu macam-macam ya, ada kompos dari daun-daunan, terus dari kotoran hewan, lalu dari bahan-bahan organik sisa rumah tangga. Itu semua bisa kita jadikan kompos yang berguna untuk tanaman kita. Oke, gitu dulu singkatnya yang bisa gue share kali ini. Oh ya, karena udah mulai masuk musim hujan, nah nanti gue akan coba share tentang satu media tanam yang bisa dicampur dengan media tanam lainnya, yang mana media tanam ini akan membuat pot kita menjadi poros dan tidak tergenang oleh air hujan.
yang nantinya bisa membuat akar tanaman kita menjadi busuk. Makanya pantengin terus channel gue ya. Oke, gitu aja dulu, semoga berguna. Tabik.